Stop dulu, ternyata 7 bagian ayam ini ternyata gudang racun mematikan. Nomor 1 ternyata favorit Anda. Tapi sebelum saya bongkar rahasianya, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan tulis pendapat Bapak Ibu di kolom komentar. Sekarang Bapak Ibu nontonnya dari mana nih? Umurnya berapa? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenal dan saling kirim doa. Sate ayam, opor ayam, ayam goreng, gulai ayam. Siapa yang bisa menolak lezatannya? Aromanya harum, rasanya gurih, teksturnya lembut dan menggoda. Hampir setiap rumah di Indonesia pasti pernah menyajikan hidangan ayam sebagai menu utama keluarga. Harganya relatif terjangkau, mudah diolah, dan menjadi sumber protein favorit dari anak kecil sampai lansia. Namun, hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berhenti sejenak. Tahan dulu suapan berikutnya. Ada fakta penting yang jarang sekali dibicarakan secara terbuka tentang bagian-bagian tertentu dari tubuh ayam yang sering kita makan tanpa rasa curiga. Faktanya, tidak semua bagian ayam aman untuk dikonsumsi secara rutin, apalagi bagi Bapak dan Ibu yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas. Ada beberapa bagian yang justru menjadi tempat penumpukan zat sisa, bakteri, residu metabolisme, bahkan hormon alami dalam kadar tinggi. Ini bukan untuk menakut-nakuti, ini adalah bentuk kepedulian. Tubuh kita di usia muda mungkin masih kuat memproses berbagai zat asing. Namun ketika usia bertambah, fungsi hati, ginjal, dan sistem kekebalan tubuh tidak lagi sekuat dulu. Apa yang dulu terasa aman, sekarang bisa menjadi beban jangka panjang. Jika bagian-bagian tertentu ini dikonsumsi terus-menerus, risikonya bisa berkembang perlahan menjadi gangguan ginjal, tekanan darah tidak stabil, gangguan jantung, bahkan peradangan kronis yang diam-diam merusak kualitas hidup. Hari ini, saya akan membahas 7 bagian ayam yang sebaiknya dihindari atau setidaknya dibersihkan dengan sangat teliti sebelum dimasak. Saya ingin Bapak dan Ibu memahami alasannya secara logis, bukan sekedar ikut-ikutan. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya minta satu hal. Jika informasi seperti ini penting bagi kesehatan keluarga Anda, bantu sebarkan manfaatnya dengan menekan tombol suka dan berlangganan sekarang juga. Aktifkan pemberitahuan agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan berikutnya. Dan tuliskan di kolom komentar, bagian ayam mana yang paling sering Anda makan. Apakah kepala, leher, kulit, atau bagian belakangnya? Baik, mari kita mulai dari bagian pertama yang sering dianggap paling nikmat oleh sebagian orang. Bagian pertama, kepala ayam. Banyak orang, terutama para bapak, menganggap kepala ayam adalah bagian paling istimewa. Saat makan di warung atau acara kumpul keluarga, kepala ayam sering menjadi rebutan. Sensasi mengerogoti tulang tengkoraknya, menikmati tekstur bagian dalamnya yang lembut, memang memberikan kenikmatan tersendiri. Tetapi mari kita berpikir secara rasional. Ayam adalah hewan yang sepanjang hidupnya mematuk tanah. Lingkungan peternakan modern tidak selalu steril. Tanah dapat terpapar pestisida, air bisa mengandung logam berat, dan pakan mungkin saja tercampur zat sisa tertentu dari proses produksi. Semua zat yang masuk ke tubuh ayam akan diproses oleh sistem metabolisme mereka. Namun tidak semua zat dapat dibuang sepenuhnya. Sebagian akan beredar dalam aliran darah dan berpotensi mengendap pada jaringan tertentu. Jaringan syaraf dan organ yang berada di kepala ayam merupakan salah satu area yang memiliki suplai darah cukup intens. Pada hewan yang hidup lebih lama, potensi penumpukan zat sisa menjadi lebih besar. Semakin tua usia ayam, semakin lama ia terpapar lingkungan. Artinya, semakin besar kemungkinan terjadi akumulasi zat tertentu dalam tubuhnya. Sekarang, bayangkan jika bagian tersebut dikonsumsi secara rutin oleh seseorang yang fungsi ginjalnya sudah menurun. Ginjal bekerja sebagai filter utama tubuh manusia. Jika terlalu sering menerima beban tambahan, kerjanya menjadi lebih berat. Pada usia lanjut, beban ini tidak lagi bisa ditoleransi dengan mudah. Dampaknya mungkin tidak terasa sekarang, tetapi 5 atau 10 tahun ke depan, gangguan fungsi ginjal atau tekanan darah bisa muncul tanpa disadari penyebab awalnya. Karena itu, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat hipertensi, gangguan ginjal atau gangguan hati, kepala ayam sebaiknya dihindari. Kenikmatan 5 menit tidak sebanding dengan risiko jangka panjang. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua yang juga sering menjadi favorit, leher ayam. Leher ayam goreng terasa renyah di bagian luar dan gurih di bagian dalam. Dagingnya memang tidak banyak, tetapi sensasi menyedot bumbu di sela-sela tulang kecilnya membuat banyak orang ketagihan. Namun di balik tekstur dan rasa tersebut, ada hal yang perlu dipahami. Leher ayam merupakan salah satu area yang memiliki banyak jaringan kelenjar. Kelenjar tersebut berfungsi sebagai bagian dari sistem pertahanan tubuh ayam. Mereka bekerja menyaring partikel asing, bakteri, dan zat sisa metabolisme agar tidak menyebar ke organ lain. Artinya, sepanjang hidup ayam, area ini bekerja sebagai penyaring alami.
Selain itu, pada sistem peternakan modern, ayam sering mendapatkan vaksin dan pengobatan tertentu untuk menjaga populasi tetap sehat. Sisa metabolisme dari proses tersebut dapat beredar dalam tubuh dan difilter melalui jaringan limfatik. Jaringan tersebut banyak terdapat di area leher. Jika kita memasak leher ayam tanpa membersihkan kulit dan lemaknya dengan benar, jaringan tersebut bisa ikut termasak dan tercampur dalam kuah. Sebagian orang beranggapan bahwa mencuci dengan air sudah cukup, padahal jaringan kecil tersebut tersembunyi di balik lapisan lemak dan selaput tipis. Solusi yang lebih aman adalah membuang kulit leher sepenuhnya, bersihkan lemak tebal di bawahnya. Periksa apakah ada jaringan kecil yang tampak berbeda warna. Jika ada, kerok hingga bersih. Hanya daging otot dan tulang yang sebaiknya dimasak. Bapak dan ibu mungkin berpikir apakah tidak mubazir membuang sebagian. Tetapi kembali lagi, tujuan kita bukan sekedar kenyang. Tujuan kita adalah menjaga kualitas kesehatan jangka panjang. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yang bagi sebagian orang dianggap paling lezat. Bagian ekor atau bagian belakang ayam. Banyak yang menyukai teksturnya yang lembut dan berlemak. Bahkan ada yang mengatakan makan ayam tanpa bagian ini terasa kurang lengkap. Namun, secara anatomi, bagian belakang ayam mengandung kelenjar minyak yang berfungsi melapisi bulu agar tahan air. Karena letaknya di bagian luar tubuh ayam, area ini lebih rentan terpapar kotoran dari lingkungan kandang. Selain itu, di dalam rongga bagian belakang, terdapat struktur jaringan yang berkaitan dengan sistem imun ayam. Jika ayam pernah mengalami infeksi, bagian ini bisa menjadi lokasi proses respon imun. Walaupun memasak dengan suhu tinggi dapat membunuh banyak bakteri, tidak semua zat sisa metabolisme akan hilang sepenuhnya. Karena itu, saat membersihkan ayam, pastikan rongga dada benar-benar bersih. Gunakan jari atau ujung pisau untuk mengerok dan mengeluarkan paru-paru sampai hanya tulang yang terlihat. Langkah ini memang membutuhkan ketelitian, tetapi sangat penting untuk mengurangi resiko kontaminasi. Sampai di sini mungkin sebagian dari bapak dan ibu mulai merasa khawatir. Tenang, ayam tetap merupakan sumber protein yang baik dan penting untuk menjaga massa otot, mempercepat penyembuhan luka, dan mendukung daya tahan tubuh, terutama bagi lansia yang rentan kehilangan massa otot seiring bertambahnya usia. Yang perlu kita lakukan hanyalah lebih teliti. Dalam bagian berikutnya nanti, saya akan membahas bagian-bagian lain yang jarang disadari, tetapi sering terlewat saat proses pembersihan, termasuk jaringan kecil yang dapat mempengaruhi tekanan darah, dan bagian dalam rongga dada yang sering diabaikan. Saya ingin Anda tetap bersama saya sampai akhir pembahasan, agar tidak setengah-setengah dalam memahami informasi ini. Sekali lagi, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Lebih baik kita sedikit cerewet saat di dapur, daripada harus menyesal kemudian hari. Kita lanjutkan pembahasan yang tadi sempat membuat sebagian dari bapak dan ibu mulai berpikir ulang tentang kebiasaan makan ayam. Sampai sejauh ini, kita sudah membahas kepala, leher, dan bagian belakang ayam. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering tidak terlihat jelas, tetapi justru memiliki dampak cukup serius bila terlewat saat proses pembersihan. Bagian keempat. Kelenjar kecil di sekitar leher yang menghasilkan hormon tiroid. Letaknya tidak besar, ukurannya kecil seperti butiran kacang dan menempel di sisi saluran pernafasan bagian dalam leher ayam. Karena ukurannya kecil dan tersembunyi, banyak orang tidak menyadari keberadaannya. Padahal fungsi kelenjar ini pada ayam adalah memproduksi hormon yang mengatur kecepatan metabolisme tubuh. Sekarang, mari kita pahami secara sederhana. Hormon adalah zat yang bekerja sangat kuat, walaupun jumlahnya sedikit. Pada manusia, ketidakseimbangan hormon tiroid saja bisa membuat jantung berdebar, tangan gemetar, sulit tidur, mudah cemas, dan tekanan darah melonjak. Jika kelenjar kecil ini ikut termakan tanpa sengaja, tubuh manusia bisa menerima tambahan hormon dalam kadar yang tidak biasa. Memang jumlahnya tidak selalu besar, tetapi bagi lansia yang sudah memiliki riwayat jantung berdebar atau tekanan darah tinggi, tambahan kecil sekalipun bisa memicu reaksi tidak nyaman. Beberapa orang sering mengeluh jantung terasa berdebar atau badan tidak enak setelah makan olahan leher ayam. Seringkali yang disalahkan adalah santan atau minyaknya, padahal bisa saja ada bagian kelenjar yang terlewat saat pembersihan. Karena itu, saat membersihkan leher ayam setelah kulit dibuang, perhatikan bagian dalamnya dengan seksama. Jika terlihat butiran kecil menempel di sekitar saluran pernafasan, ambil dan buang. Jangan ragu untuk membuang jaringan kecil yang meragukan. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Sekarang kita masuk ke bagian kelima yang sering dianggap biasa saja, paru-paru ayam. Bentuknya seperti gumpalan merah terang bertekstur lembut yang menempel di sela-sela tulang rusuk bagian dalam. Banyak orang membiarkannya tetap menempel karena mengira itu hanya bagian daging biasa. Padahal paru-paru adalah organ pernafasan ayam. Fungsinya menyaring udara yang dihirup ayam sepanjang hidupnya. Coba bayangkan kondisi kandang ayam modern. Ayam hidup berdesakan dalam satu ruangan besar. Udara mengandung debu, serpihan pakan, partikel kotoran kering, dan mikroorganisme yang berterbangan. Setiap detik ayam menghirup udara tersebut. Semua partikel itu akan masuk ke dalam paru-paru. Struktur paru-paru menyerupai spons dengan banyak rongga kecil. Rongga ini membuat partikel mudah terperangkap
mengendap dan sulit dibersihkan hanya dengan membilas. Walaupun dimasak hingga matang, partikel yang terjebak di dalam jaringan bisa saja tidak seluruhnya hilang. Paru-paru juga dapat menjadi tempat berkembangnya mikroorganisme jika ayam pernah mengalami gangguan pernafasan semasa hidupnya. Karena itu, saat membersihkan ayam, pastikan rongga dada benar-benar bersih. Gunakan jari atau ujung pisau untuk mengerok dan mengeluarkan paru-paru sampai hanya tulang yang terlihat. Langkah ini memang membutuhkan ketelitian, tetapi sangat penting untuk mengurangi resiko kontaminasi. Selanjutnya, bagian keenam yang juga sering terlewat karena ukurannya kecil dan tersembunyi. Kelenjar adrenal yang menempel di sekitar ginjal ayam. Letaknya berada di cekungan tulang belakang bagian dalam, biasanya menempel di sisi ginjal yang berwarna merah dalam. Warnanya kekuningan atau oranye terang dan tampak seperti garis tipis. Fungsi kelenjar adrenal adalah memproduksi hormon yang berkaitan dengan respons stres. Pada ayam yang mengalami tekanan sebelum disembelih, produksi hormon ini bisa meningkat. Sekarang mari kita pahami secara sederhana. Hormon stres pada manusia memicu peningkatan denyut jantung dan tekanan darah. Pada orang sehat, tubuh mampu menyesuaikan diri. Namun pada lansia dengan riwayat hipertensi atau penyakit jantung, lonjakan kecil sekalipun bisa memicu reaksi tidak nyaman.